podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Masih bersama Prof. Zubairi dan juga anak kesayangan saya ini namanya Lembar Putih Trinikta a.k.a. Ade Uti ya. Kita ngobrol gimana sih kata-kata si kecil tentang sakit, tentang sehat gitu. Dan biasanya kalau anak sehat itu cenderung ceria. Kayak Ade Uti kalau lagi sehat hobinya nyanyi loh. Bisa nyanyi nggak? Padahal Ade tuh sukanya nyanyi loh. Mau nggak nyanyi? Coba. Siap? 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Cakep banget. Kebetulan habis graduation jadi lagunya masih inget ya yang di panggung ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya-tanya lagi sama Ade Uti. Kan tadi Ade again. Iya, Ade kan udah pinter nyanyinya. Ibu boleh tanya lagi nggak? Ade tahu nggak kuman itu apa? Tahu. Apa tuh? Kotoran. Oh, kuman itu kotoran? Iya. Kuman itu baik atau jahat ya? Jahat sekali ya guys. Lebih jahat daripada marah-marah guys. Oh, nggak kedengeran tapi suaranya. Coba kasih tahu, kuman itu jahat nggak? Kok kuman lebih jahat daripada orang marah. Oh gitu. Kalau kuman itu adanya di mana sih kalau menurut Ade? Adanya di tangan. Terus di kamar mandi biasanya banyak nggak kuman-kuman? Sangat banyak. Kayaknya ada gitu. setan deh. Kayak ada Kira-kira kuman-kuman itu kalau banyak banget gitu jumlahnya bisa bikin Ade sehat atau sakit ya? Sakit, tapi gak tahu. Kalau kita pakai Lifeboy, kita terjaga. Wah, anak saya di briefing. Anak saya emang bisa jadi duta Lifeboy kayak Oke, kalau gitu nanti kita tanya ya sama yang dokternya ya. Bener nggak tadi jawaban Ade Uti ya? Coba. Adik keren loh. Polpat jempol 4. Wow. Tapi biar lebih detail buat teman-teman Ade Uti juga yang di luar sana. Tapi ada ya kayaknya temen Uti cuma sendirian nih. Oh iya juga sih, tapi kan yang nonton Ade Uti ada banyak. Biar teman-teman Ade Uti yang di sana yang nonton bisa tahu juga. Jadi sebenarnya kuman itu apa ya, Prof? Iya, kuman itu makhluk Tuhan sih, tapi itu bikin kita sakit. Ada di udara, misalnya kalau orang sakit batuk, penularannya lewat udara. Iya. Tapi kalau misalnya kita habis main-main, kemudian lupa cuci tangan, nah itu tangan kita ada kumannya, nanti bisa bikin orang lain sakit, bikin kita sakit. Jadi memang harus sering cuci tangan. Kemudian kalau lagi ada orang batuk-batuk, dulu pernah pakai masker nggak? Ya, jadi kalau masker untuk mencegah supaya kita tidak tertular lewat pernafasan. Ada lagi kuman apa ya? Apa yang ditularkan lewat nyamuk? Bentol. Ada penyakit namanya demam berdarah 100. Teman Uti juga pernah demam berdarah dirawat di rumah sakit. Iya benar, demam berdarah, malaria, jadi memang macam-macam penyakit itu. Karena itu kita harus jaga kebersihan, kemudian tadi vaksinasi. Disuntik. Nah, kalau perbedaan nih Prof, apa sih bedanya bakteri sama virus? Kadang-kadang kan kayak ini sebutannya virus, yang ini sebutannya bakteri, ada lagi jamur gitu. Iya, kalau bakteri ada di meja sini,
virus ada di meja sini kita nggak bisa lihat. Namun kalau bakteri masih bisa lihat pakai mikroskop biasa, pakai pembesar kaca. Tapi kalau virus nggak halus sekali. Jadi contoh dari virus tadi demam berdarah. Contoh dari virus kemarin banyak orang sakit COVID, itu virus. Kemudian virus apa lagi, penyakit di liver, hepatitis gitu, ya. Jadi ada banyak itu virusnya halus banget. Nah, sedangkan virus itu baru bisa berkembang biak melalui sistem yang ada di tubuh kita. Sedangkan kalau bakteri enggak. Jadi kalau virus dan itu lebih besar kalau bakteri ya. Ukurannya juga lebih besar, sedangkan kalau virus itu mungkin bisa berkembang di dalam tubuh kita apabila daya tahan tubuh kita lagi buruk lemah gitu ya Prof ya. Benar sekali. Nah mungkin Prof bisa memberikan tips buat moms di rumah gitu ya yang menyaksikan gimana ya supaya anak-anak kita itu tidak mudah terkena infeksi baik virus ataupun bakteri. Iya, tadi yang pertama adalah tadi yang adik memahami dulu tadi luar biasa tuh. Jadi kalau sudah paham akan lebih mudah mengerjakan pencegahannya. Jadi pertama paham dulu, yang kedua tadi udah tahu mengenai vaksinasi, itu keren. Yang ketiga mengenai cuci tangan. Kemudian mengenai masker kalau ada orang lagi ada yang batuk-batuk. Jadi itu semua menjadi, tapi luar biasanya. Keren. Jadi intinya siapa dulu ibunya? Wah, yang bagus-bagus saya ibunya. Tapi kalau yang gak bagus bukan saya yang ngajarin, bukan saya. Jadi pokoknya intinya sebenarnya hal-hal simpel aja dulu, yang kecil-kecil aja dulu ya Prof ya. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan misalnya setelah main, apalagi anak-anak itu identik sama bermain dan terkadang juga si kecil tuh gak bisa membedakan yang ini bersih, yang ini enggak. Biar udah kita kasih tahu ya kalau emang lagi suka mainnya itu ya dimainin aja terus gitu kan. Gak mungkin juga kita menghalangi mereka bermain gitu kan ya Prof. Setelah bermain, sebelum makan, setelah makan, itu saya kira penting banget. Iya betul. Adek Uti cuci tangan gak kalau abis main-main di luar? Iya. Iya. Coba kasih tahu dulu sama temen-temennya nih di kamera sini. Bilangin, kasih tahu kalau cuci tangan itu baik buat kesehatan. Kalau abis main cuci tangan gitu. Coba. Teman-teman. Coba kasih tahu. Kalau aku habis bermain cuci tangan guys. Pertama gosok-gosok. Iya. Gini. Iya. Gini. Itu namanya selah. Gini. Iya. Pakai sabun ya. Iya. Gini. Iya. Gini. Habis itu diginiin. Iya. Terus sebelahnya, terus diudat, terus dielap. Nah itu ya Mams, maksudnya yang disampaikan Uti tadi, cara cuci tangan yang benar. Ada 6 langkah cuci tangan yang bisa Mams ajarkan juga ke anak-anak Mams gitu ya. Kalau anak kecil tuh biasanya kalau diajarkan dengan permainan seru-seruan itu akan lebih nangkep gitu. Salah satu caranya adalah dengan menyanyikan lagu Happy Birthday. Karena cuci tangan itu durasinya 20 detik. Prosesnya benar seperti yang tadi Uti bilang. 6 langkah cuci tangan. Pertama gosok-gosok dulu kedua telapak tangan. Terus kemudian ke punggung-punggung tangan. Setelah itu ke sela-sela jari. Lalu gerakan mengunci seperti ini. Lalu gerakan di ibu-ibu jari, dan terakhir gerakan menguncup begini untuk ujung-ujung jari. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya Mams ya. Kalau mau yang terbaik pakai sabunnya Lifebuoy. Dan ini ada 5 momen penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama adalah sebelum dan sesudah makan. Setelah batuk atau bersin, setelah bermain, setelah aktivitas dari luar kembali ke dalam rumah, dan juga setelah dari toilet. Nah, lagi-lagi cuci tangannya adalah pakai Lifebuoy. Karena Lifebuoy ini adalah Lifebuoy Antibacterial Hand Wash Total 10, merupakan sabun cuci tangan antibakteri yang mengandung Active Silver Formula yang memberikan perlindungan terhadap 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat. Jadi Lifebuoy ini selain bisa membersihkan tangan dengan sangat lembut, juga bisa menjaga agar
tangan kita tetap bersih dan terlindungi dari kuman. Ini bisa digunakan setiap hari ya Mams ya untuk membunuh kuman yang berbahaya 99% dalam waktu 10 detik aja dan kulitnya juga tetap terawat gitu. Memberikan perlindungan secara total dan menyeluruh pada kulit. Formulanya mutakhir. Terbukti bisa melindungi dari kuman dalam 10 detik. Seperti itu. Terima kasih ya Adek Uti ya. Sudah datang ke sini ya. Jadi Adek Uti mudah-mudahan sehat terus ya. Kalau ibu ngomong suruh cuci tangan harus Rot. Tapi apa tuh? Kan ibu tadi ngomong terima kasih kalau Ati udah datang ke sini. Lah siapa yang nyuruh? Duh, Adik siapa yang nyuruh datang ke sini? Lah iya makanya Ibu terima kasih karena Ade udah mau datang ke sini nemenin Ibu ya kan. Pokoknya Ibu terima kasih karena hari ini Ade sudah membantu Ibu, udah ngobrol-ngobrol di sini sama yang dokter juga ya. Terima kasih Prof Zubairi. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada pesan untuk anak-anak Indonesia nggak Prof? Jangan lupa untuk orang tuanya apakah anak-anak kita sudah divaksinasi lengkap atau belum. Iya. Kemudian yang kedua tadi cuci tangan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai air, kemudian khususnya sebelum makan, sudah makan dan setelah main. Jadi biar sehat kayak adik jempol. Yeay, terima kasih Prof Zubairi, terima kasih juga Mam semuanya yang sudah setia menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy ya. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya Lifeboy di @lifeboyid atau Mams juga bisa mendengarkan podcast kita ini di aplikasi Noise gitu. Dan nanti kalau misalnya Mams punya keluh kesah seputar kesehatan boleh banget ditulis aja di kolom komentarnya. Nanti siapa tahu keluh kesah Mams itu bisa kita angkat menjadi topik untuk episode-episode berikutnya. Baiklah kalau gitu saya Nikta Gina pamit undur diri ya Mams. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Sekali lagi aku juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun untuk membunuh kuman penyakit agar kita semua tetap sehat.